Halo teman-teman, yuk kita belajar bersama. Tubuhku, otoritasku. Apa sih otoritas itu? Otoritas dapat diartikan sebagai hak untuk bertindak dan juga bisa diartikan sebagai kekuasaan atau wewenang. Sejatinya, konsep otoritas tubuh adalah saat seseorang mau dan mampu menjadikan tubuhnya sebagai otonom. Jadi, setiap tubuh, baik laki-laki maupun perempuan, adalah milik individu, bukan milik kelompok atau orang lain. Sehingga masing-masing individu berhak dan bertanggung jawab untuk mengatur tubuhnya sendiri. Terkadang kita itu melihat mbak-mbak SPG yang berpakaian ketat bahkan mini. Pernah nggak sih kita itu bertanya-tanya, kenapa sih mereka itu harus berpakaian seperti itu? Kenapa nggak berpakaian yang tertutup? Apakah kakinya nggak sakit menggunakan hak tinggi? Padahal mereka itu lebih sering berjalan dan berdiri. Mungkin banyak dari kita yang tanpa disadari mempunyai pemikiran seperti itu. Mengapa sih mereka itu harus seperti itu? Saya tahu pada dasarnya pekerjaan mereka memang dituntut untuk berpenampilan menarik, sedangkan penilaian kinerja harusnya lebih penting daripada sekedar penampilan. Tapi ketika kita melihat hal semacam itu, seolah-olah tubuh perempuan itu sudah bukan otoritasnya sendiri. Dan kita juga melihat para atlet wanita, atlet putri di berbagai cabang olahraga seragam atlet putri memang ada yang lebih terbuka, seperti voli pantai, renang, dan sebagainya. Namun pernahkah kita bertanya, mengapa mereka harus berbikini? Mengapa pakaian atlet putri harus diatur sedemikian rupa, sementara aturan berpakaian atlet putra tidak sebegitu ribet? Anda bisa bilang, ya aturannya sudah begitu dari sononya, kalau nggak mau ikut ya nggak usah main. Tapi kan mereka itu atlet, harusnya yang lebih dilihat adalah performa mereka di lapangan. Kalau seperti itu, jadi selama ini tubuh perempuan itu diatur oleh lingkungan sosial melalui seperangkat aturan dan larangan, sehingga perempuan itu harus selalu diberitahu apa yang boleh dan tidak boleh mereka pakai, serta apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan atas tubuh mereka. Bagaimana sih sikap yang harus kita lakukan terhadap otoritas? Secara positif, sikap kita terhadap otoritas adalah tunduk dan taat. Tunduk yang artinya menerima dan menghormati otoritas atas kita, taat artinya melakukan perintah selama otoritas di atas kita tersebut tidak membawa kita berbuat dosa, sesuai aturan kebenaran dan sesuai dengan firman Tuhan. Secara negatif, sikap yang harus kita hindari terhadap otoritas adalah yang pertama, penyalahgunaan terhadap otoritas. Dan yang kedua, melawan otoritas. Penyalahgunaan otoritas terjadi saat seseorang menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan yang salah, atau saat dia bertindak sewenang-wenang terhadap yang seharusnya dipimpin dan diayomi. Sedangkan melawan otoritas dapat terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama, egoisme. Yang kedua, pemberontakan. Egoisme adalah sikap mementingkan diri sendiri, sulit diatur dan tidak mengikuti aturan, lebih mengutamakan perasaan dan keinginannya sendiri. Kemudian pemberontakan yaitu sikap konfrontasi terhadap otoritas yang disebabkan berbagai hal, seperti kekecewaan atau ketidakpuasan terhadap otoritas, hingga menghasilkan gosip, penghakiman, dan konflik yang tidak terselesaikan.
Baiklah, sampai di sini dulu belajar kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Arna Rizkiana pamit undur diri. Bye-bye.